Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafia dengan NIM 1058411200423. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Keamanan Data menggunakan enkripsi AES dan tanda tangan digital RSA menggunakan PyCryptodome. Di sini kami akan menjelaskan langkah demi langkahnya. Yang pertama yaitu import library. Di awal kami mengimpor library di PyCryptodome yang menyediakan modul-modul kriptografi modern. Yang pertama yaitu AES digunakan untuk enkripsi simetris, get random bytes digunakan untuk menghasilkan kunci, dan IV secara acak. Terus pad dan unpad digunakan untuk menyesuaikan panjang data agar sesuai dengan ukuran blok AES. RSA digunakan untuk membuat pasangan kunci publik dan privat. PKC115 adalah standar untuk algoritma tanda tangan digital RSA. SHA-256 digunakan sebagai fungsi hash agar tanda tangan digital lebih aman. Selanjutnya itu input data. Data yang akan diamankan kami tulis dalam bentuk byte string karena format ini dibutuhkan untuk proses enskripsinya. Kalimat ini bisa diganti dengan data sensitif apapun seperti pesan, file, ataupun informasi pribadi. Nah, selanjutnya itu enkripsi menggunakan AES. Langkah ini adalah proses enskripsi simetris. Kami menghasilkan kunci AES sepanjang 128 bit atau 16 byte. Selanjutnya IV atau initialization vector juga kami buat secara acak agar ciphertext ini tidak bisa ditebak atau susah ditebak. Data asli kami pack dulu supaya ukurannya pas dengan blok AES atau 16 byte. Lalu kami enkripsi menggunakan mode CBC atau Cipher Block Chaining yang lebih aman karena setiap blok hasil enkripsi bergantung pada blok sebelumnya. Hasilnya adalah ciphertext atau data terenkripsi yang tidak bisa dibaca tanpa kunci dan IV. Selanjutnya itu generate kunci RSA. Pada bagian ini kami membuat pasangan kunci RSA sepanjang 2048 bit yang dimana private key itu digunakan untuk mendatangani data, sedangkan public key itu digunakan untuk memverifikasi tanda tangan. RSA bersifat asimetris, artinya kunci privat dan kunci publik itu berbeda. Proses tanda tangan digital hanya bisa diverifikasi oleh penerima yang memiliki kunci publik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ikran dengan NIM 10584112223. Kita akan lihat bagaimana data bisa dienkripsi, ditandatangani secara digital, lalu diverifikasi dan dienkripsi kembali menggunakan Python dan library Python. Setelah itu kita membuat tanda tangan digital dari data asli sejarahnya, yaitu membuat hash dari data menggunakan SHA-256 lalu mendatangani menggunakan kunci privat RSA. Hasil adalah tanda tangan digital dalam bentuk byte. Tanda tangan ini penting karena bisa digunakan untuk memverifikasi apakah data diubah atau tidak. Setelah tanda tangan dibuat, kita lakukan verifikasi menggunakan kunci publik. Jika verifikasi berhasil, artinya belum dimodifikasi dan memang berasal dari pemilik kunci privat yang sah. Jika gagal, maka bisa jadi data sudah dimanipulasi atau tanda tangan tidak valid. Sekarang kita coba kembalikan data asli dengan cara definisi gunakan kunci dan if yang sama seperti saat eksekusi. Hasilnya adalah plain atau data asli yang sudah bisa kita baca kembali. Terakhir,
kita simpan semua informasi penting ke dalam file. Teks ini berguna sebagai log atau catatan proses termasuk chip teks, tanda tangan hasil depresi, dan status verifikasi. Sekian, terima kasih.